Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah berdoa? Ayo, KM-nya Elan, pimpin doa. Dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya? Berapa? 36 ya? 35. Oke. Kemarin kita materinya sampai mana? Sampai ke proklamasi. Apa sih yang kalian ingat kalau tentang proklamasi? Cung, siapa yang bisa jawab? Proklamasi. Kalau proklamasi sudah merdeka. Kalau kalian sudah merdeka apa belum? Siapa yang bilang kalian merdeka? Soekarno. Memang kalian kenal dengan Bapak Soekarno? Kenal di mana? Dari foto. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Sonya, gagah nggak tuh Bapak kita? Gagah kan? Jadi materi kita setelah kemarin pendudukan Jepang, kita masuk ke detik-detik proklamasi. Ada tadi pendudukan Jepang, ada nanti peristiwa Rengas Dengklok. Karena kita masuk ke fase E, tujuan pembelajaran kita itu mengidentifikasi peristiwa Hiroshima Nagasaki, peristiwa penculikan Soekarno-Hatta yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, dan peristiwa pembacaan teks proklamasi yang sudah kalian dengar tadi. Karena kita masuknya ke Kurmer, ingat P5 yang kita pakai itu ada 6. Kebinekaan global, keimanan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, sebelumnya kita sudah dibagi menjadi berapa? 3 atau 4 kelompok? 3 kelompok. Sudah siap? Materinya sama, kalian itu tentang identifikasi, tetapi 3 kelompok ini nanti yang pertama kalian persiapkan untuk presentasi, yang kedua kalian diskusikan hasil presentasinya mau seperti apa, yang ketiga Anda siapkan pertanyaan untuk teman kalian, dan yang keempat nanti kalian boleh berdebat berbeda pendapat, tapi sama Ibu nanti diarahin nih. Berbeda pendapat boleh, tapi ingat, gunakan bahasa yang baik, tubuh yang baik. Jangan ngomongnya baik, tapi mimik wajahnya tidak baik, ya. Jadi pastikan kalian dalam kemandiriannya benar kritis sama Ibu diarahkan seperti ini. Nanti di sini kalian harus mengidentifikasi ini. Coba Ibu lihat gambarnya. Kalau gambar pertama itu siapa tadi? Jepiniko. Ganteng nggak? Ganteng. Gambar yang kedua siapa? Yang tahu cuma bapak-bapak ini yang di depan ya. Ini berarti yang di depan itu OI, dia orang-orang OI, betul? Ya. Dari 2 foto ini, ada nggak perbedaannya? Ada. Apa perbedaannya? Muda dan tua. Terus? Berjenggot. Terus? Rambut. Terus? Berkacamata. Terus? Kumis. Terus? Pakaian. Terus? Mukanya. Usia.
Nah, dalam peristiwa proklamasi itu kan ada penculikan nih, Soekarno-Hatta kan diculik tuh. Ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Sampai hari ini, apakah masih sering terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua? Masih. Apakah Anda sering berdebat dengan orang tua kalian? Masih. Apa kalian suka menganggap orang tua kalian itu tidak menuruti kalian? Masih. Ya, kenapa bisa seperti itu? Beda pikiran, beda keinginan. Jadi yang benar tuh yang muda apa yang tua? Relatif ya. Nah, ini yang akan jadi salah satu pembahasan kalian. Kenapa di peristiwa Rengas Dengklok ada penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda dan golongan muda tuh maksa. Ayo Pak Soekarno-Hatta, saat dia baru datang dari Vietnam, dari Dalat, di bandara Soekarno-Hatta dia udah ditunggu tuh sama golongan muda. Ditunggu tuh apa? Dijemput dengan bahasa diculik. Kalau diculik kan berarti kan tidak tanpa izin dong. Dibawalah dia ke Rengas Dengklok. Tahu di mana Rengas Dengklok? Di mana? Karawang. Kalau hari itu tidak diculik oleh generasi muda, belum tentu hari ini kita merdeka. Kalau hari itu golongan tua tidak meredam amarah golongan muda, belum tentu juga hari ini kita merdeka. Nah, itu akan menjadi perdebatan. Silahkan. Karena pemikiran seperti itu ada nggak di buku? Nggak ada ya? Itu yang mau ibu ajak ke kalian, salah satunya adalah mengidentifikasi kenapa terjadinya penculikan Soekarno-Hatta. Bahkan sampai hari ini pun yang namanya perbedaan golongan muda, golongan tua itu pasti ada, nak. Kenapa orang muda lebih berambisi, tidak mau bersabar, menyalahkan orang tua, menuntut orang tua, bahkan meminta perhatian lebih sama orang tua, sedangkan orang tua meminta anak cuman bersabar. Kenapa seperti itu? Nah, di situ kalian berdiskusi. Silahkan dibagi kelompok sesuai yang kemarin ibu instruksikan. Dibagi kelompoknya. Yo, kemarin yang mana? Ya, boleh berpindah duduk, tempat duduknya boleh berpindah. Silahkan. Oke. Kalian punya waktu sekitar 20 menit untuk berdiskusi dan buat PowerPoint. Ada di Carva kan? Masuk Carva semua kan? Pakai akun belajar ya, biar gratis. Coba kalian mengidentifikasi kelompok 1, kelompok 2, silahkan. Ini kelompok 3. Ini bisa berhadapan. Sudah? Oke. Masing-masing kelompok itu kan ada gambar dan teks proklamasi. Ya kan? Berarti dalam kelompok itu nanti ada bagi tugas. Silahkan. Siapa yang mencari peristiwa pemboman Hiroshima Nagasaki? Siapa yang mencari tentang peristiwa penculikan Soekarno? Kenapa terjadi perdebatan sampai di situ ada momen Soekarno membentak golongan muda dengan cara kenapa? Itu contoh. Jadi dibentak tuh golongan mudanya. Kenapa sampai kok emosi banget Soekarno itu? Nah, itu di gambar yang kedua. Yang ketiga, teks proklamasi. Teks proklamasi itu ada dua. Ada yang ditulis tangan, ada yang diketik. Menurut bahasa, kenapa bisa adanya perbaikan dari tulisan tangan Soekarno lalu diketik oleh Sayuti Melik? Kenapa itu berbeda? Apa perbedaannya? Cari perbedaan dari kedua letak bahasa teks proklamasi tersebut. Jadi nanti satu tim itu dibagi juga nanti menjadi 3. Presentasikan hasil kalian nanti masing-masing itu poin-poinnya ya. Nanti kelompok lain mendengarkan, kan materinya sama, tapi pasti hasilnya berbeda.
siapkan nanti 2 temanmu untuk mempresentasikan. Hasil presentasinya nanti kalian boleh kirim ke ibu lewat WA. Nanti kita langsung live ke Infocus. Ya, bisa dimulai? Bisa. Oke, dimulai dari sekarang. Yang mau bertanya boleh, yang bingung boleh. "20 menit dari sekarang untuk berdiskusi." Jadi ini nanti dibagi aja. Siapa yang ngituin yang Rengas Dengkloknya siapa? Nah, dia yang ngituin Canva katanya. Arif mau yang apa? Yang gambar. Berarti peristiwa Rengas Dengklok ya. Kenapa terjadi golongan muda, golongan tua? Hiroshima Nagasaki. Tahu nggak kenapa terjadi peristiwa Hiroshima Nagasaki? Ya, terjadi perang itu. Kenapa bisa perang? Apakah betul, Triva, kita perang Indonesia merdeka itu dikasih oleh Jepang atau merdeka sendiri? Merdeka sendiri. Dari mana taunya merdeka sendiri? Nah, itu nanti dicari dalam peristiwa Hiroshima Nagasaki. Ya, sok dibagi aja, dibagi siapa? Ya, gimana? Enggak, satu kelompok jadi satu aja. Jadi misalnya yang Hiroshima gimana di slide 1, slide keduanya. Jadi PowerPoint itu kan poin-poinnya aja. Nah, nanti yang menjelaskannya itu yang bawa catatannya itu. Gitu. Nanti kamu nemuin nih di Hiroshima Nagasaki tuh, betul nggak Indonesia itu merdekanya diberi atau di merdeka sendiri? Apakah betul merdekanya dikasih oleh Jepang? Apakah hanya merdeka sendiri? Nah, itu di peristiwa Hiroshima Nagasaki. Kalau peristiwa tadi tuh penculikan, kenapa kok diculik? Terus bagaimana bisanya dibebaskan? Biasanya kalau orang bebas itu ada jaminan. Siapa yang menjamin dalam peristiwa itu? Terus kenapa kok orang muda itu selalu seperti itu pemikirannya? Sampai hari ini kan? Yang muda selalu pengen terdepan. Benar? Ibu juga muda. Nanti yang presentasi siapa aja boleh, yang baca siapa. Tapi yang duduk itu wajib menjawab pertanyaan dari temennya. Nah, benar? Benar. Jadi semuanya kebagian. Yang bikin Canva-nya siapa? Ini Adit. Adit. Yang bikin PowerPoint-nya? Adit. Oke. Kelompok ini gimana? Jadi nanti dibagi lagi. Yang pertama, apakah betul Indonesia itu merdekanya diberi oleh Jepang atau merdeka sendiri? Itu ada di peristiwa Hiroshima. Nanti yang kedua, apakah betul golongan muda sampai hari ini itu selalu berbeda pendapat dengan golongan tua? Kenapa bisa terjadi penculikan? Kalau orang diculik biasanya kan ada yang dijamin kan? Siapa yang menjamin? Kok bisa dibebaskan? Nanti yang terakhir perbedaan tadi tuh teks. Apa bedanya? Cari, ketikkan dari tulisan itu. Kalian belajar membedakan berdasarkan kata-kata dan bahasa. Jadi bahasa dalam sejarah itu tidak mesti semuanya benar atau salah, bukan, tetapi dilihat perbedaannya. Sok bagi tugas, yang bikin Canva-nya siapa? Yang bikin PowerPoint-nya? Siapa? Iya. Intan. Siapa yang maju, maka dia tidak menjawab pertanyaan. Kalau yang tidak maju, misalnya, dia wajib jawab pertanyaan dari kawannya yang bertanya. Itu dirembukin. Sel, saling kenal dulu, Sel. Ini Fitri, ini Risna, Tabita. Tuh, kalau ini Elang ini. Ada yang belum kenal nggak ini nih?
saya. Mohon maaf saya. Sok ditulis perbedaannya. Apa? Siapa yang mau presentasi siapa? Dinda. Nanti yang duduk di sini harus yang bisa jawab pertanyaan. Tentang mengidentifikasi peristiwa Hiroshima Nagasaki. Iya. Yang apa yang dicari tahu? Bom Hiroshima Nagasaki, peristiwa dampaknya bagi bangsa Indonesia itu apa? Peristiwa itu. Apakah dampaknya Indonesia merdeka atau justru Indonesia diberi kemerdekaan di bom Hiroshima? Terus kapan terjadinya? Nanti kan dari itu kalian bisa mengkronologiskan peristiwa-peristiwa apa? Betul. Jadi dari Hiroshima, penculikan sampai teks proklamasi, selain kalian bisa membedakan golongan tua dan golongan muda, kalian bisa mengkronologikan. Oh, apa sih peristiwanya dari awal sampai akhir kita bisa merdeka itu? Apakah ada peristiwa apa yang terlewati dari kemerdekaan itu? Tanggal-tanggal penting sampai terjadinya proklamasi. Itu golongan muda, golongan tua? Golongan muda ya? Iya. Berarti yang golongan tuanya siapa saja? Dokter Rajiman. Lalu ada nggak yang menjaminnya? Kan kalau ada orang berseteru lalu ditangkap, biasanya ada yang menjamin kan? Nah, siapa tokoh yang menjamin dalam peristiwa Rengas Dengklok itu? Nah, dari Rengas Dengklok itu dipindahkan kemana nih Soekarno-Hatta nih? Ayo, nah itu juga harus tahu. Ya. Mana? Atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Indonesia. Nah, mengetik teks proklamasi itu di rumah siapa? Apalagi Indonesianya sedang mengalami jajahan Jepang, ya kan? Nah, di rumah siapakah Soekarno-Hatta melaksanakan atau menulis teks proklamasi itu? Itu kan harus muncul. Itu nanti kamu bisa lihat. Oh ya, di rumah ini. Pantas saja tidak diserang rumah itu. Ternyata dia rumahnya siapa? Gitu. Oke. Siapa dulu? Tidak masih kelompok satu dulu. Siapa aja boleh? Udah. Oke. Sambil mendengarkan presentasi berarti dari kelompoknya Adit ya? Kelompok 2. Kelompok Nanda ya? Nanda sama siapa jadinya? Oke, silakan maju ke depan. Siap ya? Jangan takut dong. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Saya Nanda Cialova dan Saya Adinda Kesya Amanda. ingin mempresentasikan tentang Rengas Dengklok. Hal-hal mula peristiwa pengobanan Hiroshima Nagasaki. Amerika Serikat meledakkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dalam waktu yang berdekatan. Bom meledakan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, bom dijatuhkan dan meledakkan di Nagasaki. Tragedi ini terjadi saat Perang Dunia Kedua. Dilansir dari histori Jepang sebelum bersumpah untuk berjuang sampai akhir perang. Oke. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit,
dan Khairul Saleh dari Perkumpulan Manteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diawali Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Yang menjamin peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berani menjamin nyawanya untuk bebaskan Soekarno Hatta dari Rengas Dengklok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kamu kelompok 1, dia kelompok 3. Ya. Di rumah siapa? Saya itu di rumah siapa teks proklamasi itu dibacakan. Tuh, di rumah siapa teks proklamasi dibacakan? Kalau kelompok 3 itu adalah diketik, kalau ini dibacakan. Di rumah siapa? Jawabannya? Ya, sok, boleh jawab, Del. Gimana, Jril? Itu si Adel mau jawab. Di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur. Di rumah Soekarno Pegangsaan Timur. Bukan Jakarta Timur kan? Perasaan. Bukan. Jakarta Barat. Pembacaan teks proklamasi loh. Ya, kalau yang kelompok 3 itu kan nanyanya di mana diketiknya. Kalau kelompok 1 yang ditanyakan di mana dibacakannya. Ya, Dit. Di depan teras rumah Soekarno pada pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945. Diterima itu. Oke, terima kasih. Aplaus buat kalian semua. Baik. Jadi, oke. Hari ini, Pandu, kita hari ini belajar materi apa? Seputar kemerdekaan. Apa saja yang ada dalam seputar kemerdekaan, peristiwa pentingnya? Peristiwa pengumuman Hiroshima Nagasaki dan menyerang Jepang. Lalu penculikan Soekarno Hatta, kemudian orang muda, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok atau yang juga orang Dengklok. Lalu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Oke. Baik. Karena waktu kita tinggal 10 menit terakhir, Ibu akan memberikan pertanyaan sama kalian. Ini materinya kelompok, tetapi pertanyaannya pribadi. Kalian boleh jawab, jawabannya boleh japri via Ibu, ya. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Pertanyaannya, kenapa golongan muda dan golongan tua selalu berbeda pendapat? Yang mau jawab langsung boleh. Ya. Ya, maaf Ibu, untuk menjawab kenapa sih golongan muda berbeda pendapat dengan golongan tua? Mungkin karena memang dari faktor zaman juga, Bu. Dari golongan tua itu kan memang sudah merasakan bagaimana penderitaannya dijajah, sehingga mereka ingin lebih mempercepat untuk
lebih mempermudah atau mempercepat dari kemajuan tersebut, berbeda dengan golongan muda yang lebih ingin memiliki sifat untuk semangat untuk berjuangnya. Jadi begitu. Memang selain faktor zaman juga, kenapa faktor gua juga lebih mengarah itu karena memang sifat dari orang tua. Tapi kan perbedaan pendapat dari dulu sampai sekarang masih berbeda kan? Iya. Jadi kenapa? Kok nggak jadi satu gitu antara muda dan tua itu satu aliran? Apanya yang bikin berbeda tuh? Golongan tua sudah memiliki banyak pengalaman. Ya. Sehingga kayak mereka tuh sudah melalui banyak kesalahan. Jadi mereka lebih memilih jalan pilih yang lebih aman gitu. Sedangkan kayak golongan muda tuh mereka masih memiliki semangat yang membebu, masih berani mengambil resiko. Jadi mereka seakan-akan kayak lebih terburu-buru. Kalau sekarang juga sama? Sama. Jadi anak muda sekarang lebih terburu-buru dalam mengambil keputusan? Iya. Seperti kalian? Iya. Betul? Betul. Jadi kalau kalian sudah jadi orang tua, baru kalian hati-hati. Hari ini Ibu anggap kalian sudah memahami dan kalian hebat. Hari ini kita plus buat kalian semuanya. Ya, sebelum mengakhiri materi ini, minggu depan kalau kita masih ada pertemuan sebelum ujian, pertemuan kita tentang proklamasi. Nanti kita sistemnya per kelas. Per kelas melakukan sosiodrama. Nanti ada tokoh yang jadi orang Jepang, ada tokoh yang jadi Soekarno, ada tokoh yang jadi Ibu Fatmawati. Nanti satu kelas memberikan perannya masing-masing. Dan pembelajaran proklamasi materinya seperti itu untuk di materi proklamasi. Jadi penilaiannya bagaimana? Nanti Ibu nilai dari cara kalian berperan sebagai tokoh tersebut. Itu untuk materi proklamasi selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jangan lupa nanti isi link dari rubrik yang Ibu kirim ini. Kepuasan, kalau Anda nggak puas kan biasanya mulutnya ke bawah ya, kayak orang gitu. Kalau biasa aja senyum. Kalau suka banget kan ada lope-lopenya. Puas atau tidak? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Jadi P5 hari ini kalian belajar tentang gotong royong. Kalian belajar tentang perbedaan antara genre laki-laki dan perempuan. Tadi sudah bernalar kritis. Sudah menunjukkan tuh berani. Si Adinda sama Nanda itu takut dia, tapi berani tuh walaupun bergetar. Nggak apa-apa ya nak, ya belajar ya nak. Belajar ini kawanmu, belajar. Terus kalian juga sudah melaksanakan tadi Ibu nilai tuh baca doa iman dan takwa. Saya lihat tadi siapa yang serius membaca doa dan tidak. Itu adalah wujudnya. Yang rajin nanti akan Ibu dalam catatannya. Baik anak-anak, untuk hari ini terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita nanti bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.